Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini udah masuk Sya'ban ya. Kurang lebih 22 hari lagi. Berarti maksudnya udah 21 ya. Karena kalau di Islam itu dihitungnya tiap pergantian waktunya itu di maghrib ya. Jadi kalau udah maghrib itu udah ganti tanggal kayak gitu kalau di Islam. Kalau di sistem Masehi ya, kalender Masehi itu tiap jam 12 malam kayak gitu. Jadi kalau sesuai penanggalan Islam sebenarnya ini udah masuk hari ke-9 Sya'ban. Udah 21 hari lagi menuju Ramadan. Alhamdulillah Allah beri kemudahan, Allah beri kesempatan, termasuk kemudian keluangan ya untuk Kak Ima, untuk aku bisa bareng-bareng nanti sharing terkait gimana sih Ramadan besok ya kita usahain benar-benar bermakna gitu. Tapi sebelum itu aku pengen dengar nih dari Kak Ima, mungkin nanti dari teman-teman yang akan bergabung juga ya. Apa sih yang ngebuat Kak Ima pengen join sharing malam hari ini, termasuk di Ramadan besok tuh sebenarnya apa yang pengen diusahakan kayak gitu? Lebih ke naikkan keimanan sih Kak, satu. Terus kedua, itu meningkatkan uh, masuk ke ketakwaan ya sih. Itu aja kan emang benar-benar merosot banget 2 tahun ini. Emang benar-benar futur banget. Mungkin karena faktor lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan termasuk ke dalam permasalahan keluarga. Rasa banget ya efeknya ya. Tapi kalau sharing malam hari ini terkhusus ya, itu kan di Ramadan. Kalau di sharing malam hari ini kenapa nih? Pas lagi luang, pas lagi buka tele, atau emang ada sesuatu yang pengen apa ya mestinya di sharingkan di sini? Halo Kak, kalau sharing malam hari ini kenapa nih pengen join? Um, Sebenarnya banyak hambatan sih Kak, cuman emang kalau kita mau naikkan ke itu emang harus kayak emang dihususin gitu nah waktunya. Kalau mau nunggu ini nggak bakalan jadi-jadi nih gitu. Emang bener-bener dipaksa buat hadir di sini gitu. Nah kalau nggak tuh ya bakalan ngikutin. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah dimudahkan ya, bener-bener kalau udah ada niat, itu pasti ada action yang nggak mesti sih, tapi biasanya semakin kuat niatnya akan semakin diusahakan kayak gitu. Meskipun niat kuat juga nggak diusahakan juga bisa ya, ada banyak faktor kayak faktor-faktor penghalang. Tapi ketika diusahakan, kemudian Allah ridhoi, Allah mudahkan, takdir itu bisa terjadi. Oke, tadi dari Kak Ima ya, dan tentu juga aku, mungkin juga teman-teman nanti yang dengar rekamannya, tentu pengen Ramadan besok itu pengen nambah keimanan, ketakwaan ya. Kadang tuh pikir gitu kan, apa sih beda iman dan takwa gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau ngomongin iman sama takwa ya, ini satu hal yang berhubungan. Jadi di mana orang beriman kan berarti dia itu percaya ya, dia percaya, dia yakin dengan sesuatu yang tak tampak oleh mata, yang tak terindra gitu kan, tapi dia mempercayai itu dengan kepercayaan atau keyakinan yang utuh, yaitu dengan percaya kepada Allah, percaya kemudian Allah itu apa namanya memiliki hamba-hambanya yang istimewa, yaitu para nabi dan rasul, dan itu dititipi dengan firman-firmannya. Kalau di Rasulullah itu dititipi dengan Al-Quran sebagai apa way of life, sebagai petunjuk gitu, petunjuk untuk kemudian menjalani kehidupan tuh semestinya kayak gimana sih. Nah ini langsung itu buku ya, buku panduannya, manual booknya. Kalau kita beli barang itu kan ada manual book. Nah ini kalau manual book kehidupan ini langsung dikasih sama Allah. Tapi karena Allah nggak bisa ya, nggak bisa langsung share ke manusia, makanya lewat seorang hamba yang dia itu juga seperti kita, manusia juga. Yang kita bisa contoh perilakunya, yang kita bisa tahu karakternya kayak gimana. Jadi kita tuh nggak kemudian denial karena ini juga manusia. Makanya Allah pilih seorang hamba di antara manusia yaitu Rasulullah untuk
menerima firman-Nya ini. Nah, ini way of life kita ini disebut Al-Qur'an kayak gitu. Jadi iman itu kita meyakini itu bahwa ya itu tuh sesuatu yang benar, itu tuh sesuatu yang tepat gitu. Nah, kemudian takwa itu apa gitu? Tadi ya takwa ya, pengen menambah takwa ya. Takwa itu berarti dengan kita yakin itu bertambahlah ketakwaan kita, bertambahlah keinginan kita untuk kemudian mengusahakan gitu loh, mengusahakan apa-apa yang sudah Allah tuntun lewat Rasulnya ya, dengan buku panduan itu tuh kita mengusahakan itu apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan, ya kita taati, kita ikuti yang Allah sama Rasulnya ini. Nggak boleh ya segimanapun kayak keinginan untuk ke sana, segimanapun godaannya ya kita usahakan untuk menghindari. Itulah takwa. Nah, makanya di Ramadan itu jadi momen ini ya, apa namanya, eh, kemudian disebutkan dalam Al-Baqarah kan menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Ramadan itu bener-bener kayak bahasa Jawa ya, kalau di bahasa Jawa tuh kayak kawah candro di muko, bahasanya tuh kayak kawah yang sangat panas untuk menempa kayak gitu. Bagaimana kalau itu cerita pewayangnya, tapi ibarat kata tuh kayak ini 1 bulan di antara 11 bulan lain yang bener-bener di situ tuh banyak hal yang ditempa, kayak nafsu kita, nafsu makan kita, nafsu kita untuk marah, termasuk nafsu untuk belanja, nafsu untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho, itu tuh kita upayakan untuk di direm kayak gitu. Nah itu di situ Ramadan itu digembleng selama 1 bulan itu untuk mengerem itu biar nanti menjadi orang yang bertakwa, orang yang ya ini Allah sudah kasih apa namanya penempaan untuk digembleng. Bagaimana kemudian di 11 bulan lain itu harapannya yang udah tergembleng ini nggak ngedown lagi, tapi tetap terjaga, tetap menjadi apa ya istilahnya, isi bensin di 1 bulan ini untuk 11 bulan berikutnya itu tetap menjaga itu. Jadi bukan 11 bulan kemudian malah ngedown kayak gitu. Ya nggak sih? Tapi wajar nggak sih kalau misal kemudian di 11 bulan lainnya ngedown kayak gitu? Menurut Kak Ima, sebuah kewajaran atau sebenarnya harusnya nggak wajar? Harusnya nggak kayak gitu. Tapi rata-rata emang dari pengalaman sekitaran ya emang ya full bagusnya di bulan Ramadan. Ramadan setelah bulan Ramadan tuh ya apa namanya mulai deh kembali ke awal kan. Kalau emang nggak diniatkan gitu, nah kita aja yang udah niat aja kadang masih gitu keulang-ulang lagi yang seharusnya bulan Ramadan udah baik, setelah Ramadan tuh bakalan balik lagi. Benar banget tadi yang disampaikan Kak Ima ya, bahwa uh, wajar kayak gitu dan banyak terjadi ketika Ramadan tuh bener-bener gaspol gitu kan, mengusahakan sampai yang bener-bener sebelumnya tuh ya biasa-biasa aja, di Ramadan tuh bener-bener aku pengen menjadi apa namanya alumni Ramadan yang baik kayak gitu. Tapi after Ramadan itu ngedon, dan ini pembahasan kenapa setelah Ramadan kita itu ngedon itu nggak cuma di Fitrah for Muslimah, tapi di banyak forum kayak gitu. Kenapa kayak gitulah? Seenggaknya ya teman-teman. Ini aku udah share di layar ya. Kenapa ya? Yang pertama itu karena euforia Ramadan itu membuat kita tuh pengen jadi lebih baik. Bener nggak sih? Ya, Bener nggak Kak Ima? iya iya benar-benar. Dan seolah-olah keinginan untuk jadi lebih baik tuh ngerasa kayak ya Ramadan ini adalah finishnya kayak gitu. Pokoknya aku pengen lebih baiknya di Ramadan. Jadi ketika bulan lain itu biasa, di Ramadan tuh seolah-olah di apa namanya, eh, psikologis kita tuh ngesetnya, oh ya berarti di Ramadan yang terbaik nih, berarti ini kayak finish gitu loh, finishnya ya Ramadan, pokoknya Ramadan baik berarti Sya'ban, Rojab, kemudian Muharram ya 11 bulan lainnya Iya. itu ya berarti oh saatnya udah boleh maksiat lagi, oh saatnya boleh kemudian eh, makan yang nggak terkendali, oh saatnya boleh misalnya apa marahnya nggak seterjaga pas Ramadan, ibadah-ibadahnya ya nggak sekencang pas Ramadan.
seolah-olah jadi secara psikis menganggap Ramadan ini finishnya atau bahkan mungkin startnya. Aku menganggap Ramadan ini start untuk lebih baik kayak gitu. Nah, terus nanti di perjalanannya kayak yang faktor lain juga kenapa kemudian ngedown. Padahal nih, padahal Ramadan itu bukan bukan sebuah garis start atau garis finish, tapi Ramadan adalah bagian dari perjalanan amal. Jadi Allah tuh udah sebenarnya ya kalau kita merefleksi Ramadan itu hanya 1 bulan dari 12 bulan lain ya, yang Allah pilih kayak gitu, yang Allah kemudian tunjuk untuk ditempa kayak gitu. Dan Ramadan ini kan setiap tahun tuh nggak mesti di bulan, kalau besok di bulan Februari ya, nggak selalu di Februari, kadang nanti maju di Januari, maju lagi di Desember, nanti bisa di November, maju-maju terus berubah terus. Jadi Ramadan itu hanya 1 bulan dari panjangnya bulan, dari panjangnya tahun yang Allah kasih ke kita kayak gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa Ramadan ini bukan finish, bukan start, tapi bagian dari perjalanan panjangnya waktu yang Allah kasih, jadi kita akan mengusahakan nggak cuma baik di Ramadan kayak gitu. Ini mindset ya, karena ketika kita punya mindset atau pemahaman yang tepat tentang sesuatu itu, kita akan memperlakukan itu jadi apa ya, beda dari sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kita ngerasa kayak, aku pengen jadi lebih baik di Ramadan, berarti seolah-olah kayak setelah Ramadan atau sebelum Ramadan ya biasa aja, nggak sesemangat Ramadan. Tapi kalau kita nge-mindsetnya Ramadan adalah bagian dari panjangnya amal kita akan mengusahakan setiap waktu itu, nggak cuma di Ramadan, kita akan mengusahakan dengan amal yang terbaik kayak gitu. Nggak usahlah nunggu Ramadan gitu. Kalau ketemu Ramadan, alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun belum ketemu Ramadan, masih mempersiapkan Ramadan, juga mengusahakan yang baik gitu. Gak mudah ya, tapi ini mindset pertama. Nah, terus apalagi sih yang ngebuat ngedon kayak gitu di Ramadan? Nggak bisa dipungkiri, di Ramadan itu kalau vibes di Jogja ya, di banyak masjid di Jogja, salah satunya kalau yang sampai nasional ya, kelihatan di nasional tuh Masjid Jogokarian. Kak Ima kenal nggak? Iya, iya, kalau yang terkenal dengan ini ya pemudanya ya kalau nggak salah, pemuda masjidnya. Iya, di Jogokarian itu dari anak-anak sampai orang tua itu semuanya ngumpul di masjid. Jadi bener-bener eh, apa ya, pengurus di sana itu mengusahakan keuangan masjid itu masuk berapa besok paginya atau bulan itu, aku lupa ya, intinya tuh harus nol kayak gitu. Jadi nggak ada uang di kas masjid kayak gitu. Jadi ketika ada uang masuk, yaitu yang dibelanjakan itu akan dibagi ke jamaah. Jamaah itu nggak hanya di Jogokarian, tapi siapapun jamaah di situ itu yang akan, oke, sorry, kendala sinyal tadi. Nah, jadi semuanya itu merasakan manfaat bahwa masjid ini tuh sebagai center gitu, center dari kehidupan mereka. Bahkan kayak misal ada yang sakit, kemudian dibantu sama masjid. Ada yang butuh pendidikan sekolah, dibantu sama masjid. Termasuk di Ramadan, menyediakan apa namanya buka puasa, dibantu sama masjid. Jadi masjid ini nggak cuma di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan lain juga kayak gitu. Dan vibes-nya itu bener-bener kayak yang ngebuat kita tuh jadi orang solehah banget gitu loh. Maksudnya tuh banyak banget support system di situ, dari kajian ada, kemudian dari eh, apa namanya, teman-teman hijrah di situ juga ada. Nggak, sebenarnya nggak cuma di Jogokarian ya, itu cuma salah satu. Banyak gitu di Jogja. Kalau di Jambi kayak gitu juga nggak, maksudnya vibes saling support, saling ngajak, ayo sedekah, ayo kemudian bikin sesuatu karya di Ramadan, ayo Ramadan berbagi apa, parcel lebaran atau apa gitu, vibes-nya kerasa banget nggak kalau di Jambi? Belum sih Kak, belum kalau di Jambi belum. Tapi pernah ada nggak apa namanya fase-fase itu? Mungkin nggak beberapa tahun ini karena memang ada perubahan sih aku ngerasanya. Sebelum-sebelumnya mungkin pas Kak Ima pas masih sekolah mungkin atau pas kecil. Hmm.
vibes saling support untuk Ramadan jadi lebih baik tuh ada nggak sih? Belum sih Kak, kalau untuk yang di masjid-masjid itu belum ada. Kayak misal di masjid itu orang yang sholat berjamaah itu rame kayak gitu, nggak ada juga atau Ada, gimana? tapi beberapa tahun yang lalu sih. Iya kan, maksudnya mungkin beberapa tahun yang belakang ya, mungkin beberapa yang tahun yang belakang tuh kerasa vibe saling support gitu. Emang aku akuin beberapa tahun ini tuh vibes Ramadannya agak berubah gitu ya nggak sih? Iya Kak, ya ini lagi Nggak, berusaha untuk nggak, dibangkitin lagi. iya nggak seramai dulu. Vibes-nya itu kalau dulu tuh bener-bener kayak menghias kemudian kampung, Iya, kemudian bener-bener menyiapkan Ramadan itu nggak cuma dari satu dua orang, tapi bener-bener bahasanya sekampung gitu ya. iya, Itu tuh kerasa banget. Tapi kalau sekarang itu kayak nuansa keilmuan, kajian-kajian, buka puasa, atau misal peringatan nuzul Quran atau apa tuh mungkin nggak vibes-nya tuh nggak sekuat dulu mungkin ya. iya, iya, Kak. Support. Tapi seenggaknya Ramadan itu apa ya, support system di Ramadan ya, itu tuh memang mempengaruhi eh, kondisi kita gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri di Ramadan itu banyak orang yang pengen jadi lebih baik dan suasananya itu saling ngedukung gitu loh. Dan wajar ketika setelah Ramadan itu down karena apa? Karena mungkin setelah Ramadan ini support sistemnya entah hilang, entah kemudian saling tersibukkan dengan pekerjaan kayak gitu. Padahal semestinya sendiri atau berjamaah ya, sendiri atau dengan support system yang ada, semestinya tetap taat dan istiqomah kayak gitu. Ya nggak sih? Iya Kak, benar. Nah, ini yang berat dan challenge gitu. Semestinya meskipun support system yang udah dipunya di Ramadan ini saling sibuk masing-masing, kalau kita itu menyadari bahwa untuk apa sih sebenarnya aku hidup, sebenarnya aku melakukan kebaikan amal ini tuh karena Allah atau karena sebenarnya aku tuh mau menuju apa. Nah, ketika kita benar-benar merenung ini, idealnya apa namanya, dengan ada teman atau nggak ada teman ya, idealnya itu memang nggak jadi masalah. Bahasanya tuh eh, apa namanya, melemah sedikit itu manusiawi banget memang karena kita manusia bukan malaikat yang setiap detiknya itu beribadah kepada Allah, bersolawat, melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi kita ini manusia, wajar. Tapi kalau kita memahami konsep kedua tadi ya, bahwa support system di Ramadan itu emang ngebuat seseorang jadi semangat kayak gitu. Tapi ketika di Ramadan kita memahami itu wajar untuk ngedon, tapi ketika kita pegang mindset bahwa sendiri atau berjamaah ini idealnya ya nggak jadi masalah karena kita mengerjakan amal, memahami segala sesuatu kita lakukan itu untuk siapa, ya kita kalaupun ngedon nggak ngedon parah gitu ya. Tantangan, tantangan untuk aku dan untuk teman-teman. Oke, yang ketiga itu lingkungan dan momen ya. Momen termasuk jadwal-jadwal itu udah diatur. Masjid ramai, konten dakwah banyak, banyak banget kalau di Ramadan itu. Saat kemudian orang itu saling pengen membuat karya, membuat kebaikan buat yang lain. Nah, tapi di hari-hari setelah Ramadan, masuk Syawal, kemudian sibuk dengan kue Lebaran, halal bihalal dan lain-lain, ritme itu kembali normal. Kembali normal itu maksudnya yang biasanya kalau di Ramadan habis subuh itu ada kajian. Nah, kemudian di Syawal itu habis subuh ya mungkin balik kemudian balik ke kamar lagi, tidur lagi. Itu ritme kembali normal. Jadi kebiasaan yang kemarin dibentuk di Ramadan itu kan baru 30 hari ya. Baru bener-bener istilahnya tuh ujian level 1 gitu. Apakah lulus apa enggak di 30 hari ini. Nah,
ujian level 2-nya itu akan diuji setelah Ramadan, next levelnya itu. Jadi apakah lulus? Nah, kalau lulus itu berarti yang udah di 30 hari ini akan dilanjutkan. Nah, kalau misalnya ternyata di 30 hari, boro-boro ya 30 hari. Cewek itu biasanya ada putusnya berapa? 7 hari, 8 hari, mungkin ada yang 10 hari ya. Untuk haid kayak gitu kan. Kadang pas haid kemudian ngerasa, wah saatnya apa nyantai-nyantai dulu gitu kan karena haid. Nah, jadi 30 kurangin 7 hari anggaplah berarti berapa? 21 hari. 21 hari baru dibentuk tuh kebiasaan nambah ibadah sunnah ya, ibadah sunnah sholat misalnya sholat tahajud, kemudian sholat witir, sholat tarawih, minimal itulah minimal. Jadi kalau ditambah ya sunnah duha, sunnah badiah qobliyah, nah itu udah dilatih baru 21 hari, belum benar-benar kebentuk, langsung ketemu bulan berikutnya dengan ritme yang berbeda. Biasanya eh, habis isya langsung tarawih. Nah, bulan berikutnya habis isya ngerjain deadline kayak gitu atau ada tamu atau ada urusan, ada rapat. Nah, jadi beda kayak gitu. Tiba-tiba berubah. Itu wajar ketika habis Ramadan ngedon. Termasuk yang keempat, apa? Yang keempat itu fokus ibadah masih berdasar pada suasana. Jadi suasananya lagi vibes baik, vibes beramal soleh, tapi belum berdasar pada tujuan hidup. Niatnya masih jangka jangka Ramadan aja, jangka pendek. Padahal kalau kita nggak meniatkan ibadah yang jangkanya jangka panjang atau jangkanya lebih dari itu, jangka akhirat, ya itu tuh akan mudah menurun. Kerasa nggak? Misalnya kita meniatkan pengen jadi baik, pengen sedekah ya di Ramadan tuh sedekah, kalau bisa diusahakan sedekah sampai 500.000 misalnya, menghabiskan uang 500.000 untuk sedekah. Entahlah sedekah yang pakai uang acak, entah kemudian pas tarawih, entah donasi, entah bagi makan buka puasa, pokoknya sampai 500.000 di target kita. Nah, tapi pas Ramadan aja, coba ketika prinsip keempat ini kemudian kita niat amalnya bukan karena vibes Ramadan, karena kan kalau di Ramadan tuh ada ini ya, apa namanya, apa kebaikan selama 1.000 bulan ya di malam Lailatul Qadar. Makanya mengusahakan 10 hari terakhir buat sedekah biar kebaikannya, pahalanya sedekah 83 tahun ya gitu. Tapi ketika mindsetnya bukan cuma mencari di Ramadan, tapi niatnya jangka panjang, mengusahakan sedekah itu bukan pas di Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain, dan itu bukan cuma untuk jadi kayak apa ya istilahnya kebanggaan, tapi itu memang karena kita menjalankan perintah Allah, menjadi hamba yang tidak kikir, kemudian tidak menumpuk harta, tapi kita menyalurkan kepada yang berhak, kita pengen membersihkan diri kita, apa istilahnya ya, melepaskan ketergantungan kita sama materi kayak gitu kan. Nah, itu beda gitu, vibes-nya beda. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusiin. Jadi wajar banget ya kalau habis Ramadan itu ngedon. Tapi kalau ngedonnya parah, nah mungkin 4 hal tadi bisa jadi refleksi. Jadi kalaupun ngedon, ya ngedonnya ngedon aja, ngedon yang normal, yang bisa balik ke arahnya lagi, bukan yang ngedon banget gitu. Oke, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Belum ada, Nah, Mbak. gimana? Gimana, Kak? Belum ada. Belum ada. Nah, makanya ketika kita pengen jadiin Ramadan besok ya, sebenarnya nggak cuma Ramadan besok ya, ketika Allah beri kita umur yang panjang ya di Ramadan-Ramadan yang lain juga, kita pengen jadiin Ramadan itu bermakna, berarti apa nih? Mungkin teman-teman mau nyimpulin 1-2 hal. Oke, aku mulai dulu ya dari 1 hal.
berarti kita tuh perlu memahami bahwa kita hidup bukan cuma untuk Ramadan, tapi kita hidup untuk perjalanan yang panjang. Dan Ramadan ini hanya 1 bulan dari bulan-bulan lain yang Allah pilih untuk menempa kita. Kita bisa nggak sih ngelola hawa nafsu kita? Hawa nafsu untuk makan, untuk kemudian marah, untuk kemudian bermaksiat. Kita bisa nggak mengelola di Ramadan ini sehingga waktu yang sebulan untuk jadi penempaan ini ya, jadi charging semangat ini tuh bisa jadi bahan bakar, jadi bensin kita menjalani bulan-bulan lain kayak gitu. Jadi bukan solehah di Ramadan aja, tapi solehah di bulan-bulan apapun. Karena taat nggak cuma karena Ramadan, tapi taatnya karena Allah gitu. Kalau aku itu dulu, mungkin ada yang mau menyimpulkan nggak? Biar lebih bermakna di Ramadan, apa nih? Kak Ima, ada nggak Kak Ima? Biar Ramadan besok nih, di Ramadannya Kak Ima besok tuh bener-bener ngerasa berkesan, bermakna kayak yang rasa plong, lega gitu, bangga sama apa yang udah Ramadan besok. Apa nih Kak Ima? Belum sih Kak, belum ini tapi masih diusahain. Tapi kalau untuk lebih jelasnya belum bisa jelasin. Tapi tetap diusahain kayak mana lebih bermakna lagi untuk tahun ini karena tahun kemarin kan emang nggak bisa ngikut apa namanya tarawih segala macam kayak yang cuma pure karena kerjaan sih waktu itu. Cuman Ramadan ini emang bener-bener kayak kayaknya aku harus deh tahun ini gitu. Oke, iya, tapi nangkep ya poinnya ya. Oke, Kak Rere. Kalau aku ini sih Mbak, memanfaatkan kan sekarang juga banyak yang buka ini kan Mbak kayak kelas atau enggak kajian series ketika Ramadan. Nah, aku pengen memaksimalkan untuk ikut di dalamnya. Jadi ketika nanti aku futur atau lagi down tuh ada charging sistemnya gitu loh Kak, biar nggak ngerasa lebih down lagi dan bisa apa ya meningkatkan iman juga biar tetap memaksimalkan Ramadan. Oke. Jadi kalau Kak Ima tadi pengen mengusahakan yang kemarin di Ramadan belum maksimal ya karena ada kerjaan dan besok mau diusahakan kayak sholat tarawih. Kalau Kak Rere mau ikut kayak kelas series ya yang di situ ada support system. Oke, semoga Allah mudahkan apa namanya yang sudah di plan tadi ya. Ya tadi kan kita udah ngebahas kenapa sih waktu setelah Ramadan tuh ngedon kayak gitu kan. Ketika kita sudah memahami alasan-alasan itu dan kita sudah mulai memiliki prinsip ya, 4 prinsip tadi, semoga ketika pun ngedon ya, wajar ketika ngedon tuh wajar. Gitu. Semoga ketika pun ngedon, ngedonnya nggak parah-parah banget gitu. Nah, terus selain punya prinsip tadi ya, 4 prinsip tadi, apa aja sih yang bisa bikin nggak ngedon kayak gitu? Nggak ngedon parah. Kan kalau kita punya prinsip ya, berarti kan kita sendiri nih yang memegang prinsip itu. Ketika kita ketika kita sendiri nih, kira-kira pas kita ketabrak sama kondisi sakit, sama kondisi apa namanya, ada masalah internal, ada kemudian deadline-deadline yang ada, kira-kira 4 prinsip tadi itu bakal tetap kepegang atau enggak menurut teman-teman? Yang udah pernah teman-teman lalui nih, kalau pegang prinsip terus tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini bakal ada ngedon-ngedonnya enggak? Insya Allah ada tapi sedikit sih. Ya benar. Tetap tetap ada ngedonnya tapi sedikit karena udah dipegang. Tapi apa namanya tetap ada peluang untuk ngedon kayak gitu. Nah, bahkan peluangnya ketika ngedon ya, bisa tambah parah loh sebenarnya kalau misal kita udah punya dan ngedon. Kenapa kok bisa tambah parah? Nah, bisa jadi pertamanya kita pegang prinsip nih, terus ngedon karena tadi sakit, terus karena kemudian ada masalah internal, atau misal ada deadline-deadline atau hal lain tadi ya.
Terus tambah ngedon lagi karena apa? Karena nggak ada support system. Jadi untuk sebuah perubahan ya, sebuah kemudian perjalanan yang panjang, tidak cukup kita memegang prinsip demi prinsip. Nggak cukup kita memahami kenapa sih kita melakukan ini gitu. Aku sebenarnya mau ngapain sih, nggak cukup. Tapi kita juga butuh teman, kita butuh guru kayak gitu. Jadi aku berharap sama diriku dan teman-teman, selain di Ramadan besok ya, mungkin mulai sekarang, mulai besok pagi, saatnya kita mencari teman, minta sama Allah didekatkan dengan teman-teman circle yang bisa saling support kayak gitu. Support untuk apa namanya? Menyadari kehidupan ini tuh sebenarnya mau dibuat seperti apa, mau dibawa kemana yang ngebuat kita tuh makin tenang hidupnya, makin paham sama apa maunya Allah. Kita tuh standarnya tuh udah nggak yang melelahkan gitu loh. Orang mau ini, orang mau itu, tapi kita tuh mencari standar yang orang mau gini atau itu, selagi Allah suka, ya aku ikut itu kayak gitu. Jadi cari circle yang kayak gitu, minta sama Allah. Karena ketika kita punya circle kayak gitu, pas kita ngedown nih, kita sendiri ngedon, ada circle, itu mengingatkan kita, mensupport kita. Mungkin lewat dia ngejenguk kita, mungkin dia nasehatin kita pas kita salah, termasuk guru kayak gitu. Cari siapa sosok kemudian yang dia itu memahami bagaimana tadi way of life ya, memahami bagaimana Al-Quran ini bukan sekedar dibaca, tapi juga Al-Quran ini dijadikan pedoman gimana menjalani kehidupan, gimana ketika kita ditempa masalah, guru ini tuh bisa mengarahkan kita tuh pakai ini yang diajarkan Rasulullah kalau kita punya masalah, cara menyikapi takdirnya tuh kayak gini. Nah, minta sama Allah didekatkan sama circle kayak gitu, guru sama teman, sama orang-orang tokoh yang kemudian ngajak kita tuh kembali ke jalan yang kesejatian gitu. Kalau bahasanya fitrah tuh kembali kepada fitrah, kepada jalan yang udah Allah titipkan. Jadi itu, selain prinsip, kita juga butuh teman. Makanya kemudian kita berharap di Ramadan besok itu, karena ini Ramadan itu bulan yang mustajab doanya ya, meskipun nggak cuma Ramadan ya, mustajab doa itu ya ketika pas antara adzan dan iqomah di luar Ramadan ya, ini di luar Ramadan kayak adzan dan iqomah, waktu hujan, waktu kita terzolimi, terus apalagi ya, apalagi teman-teman, waktu puasa sunnah, terus apa ya nanti bisa Sore, dibuka Mbak. ya. Apa Kak Rere? Jumat sore. Jumat sore. Jumat sore pas hujan. Wah, udah hari Iya. Jumat, sore, dan hujan. Nah, triple ya, triple kill. Jadi, waktu-waktu itu mustajab doa selain di Ramadan. Nah, kalau di Ramadan, karena udah istimewa, jadi setiap saatnya itu mustajab doa, kayak gitu. Maksimalkan untuk membuat harapan demi harapan itu, proposal doa kita tuh maksimalkan untuk dikasih ke Allah. Nah, mulai hari ini, mulai besok ya, silakan ngelis doa-doa apa yang mau dipanjatkan. Apakah sama semua doanya, 30 hari itu kita ulang-ulang, ataukah ada tiap harinya apa gitu. Ataukah ada doa terkhusus yang benar-benar diulang, terus ada mungkin beberapa yang beda, itu boleh. Terserah, tergantung teman-teman kebutuhannya kayak gimana. Besok pagi mari kita list doa-doa kita. Kita nggak harus nunggu Ramadan, mulai besok bisa kita coba biar di Ramadan nggak kelewat ya rencana memanjatkan doa itu, bisa kita coba mulai dari besok. Mau doa apa aja. Jadi termasuk masukkan list, minta sama Allah, dipertemukan circle dan guru yang tadi bisa jadi support system kita, nggak cuma di Ramadan, tapi after Ramadan juga, sampai ketemu Ramadan tahun depan juga. Pokoknya setiap saat yang ketika kita
pegangan prinsip kita ini lagi ngedon ya karena kondisi, ada yang ngingetin kita gitu. Karena kalau kita ngingetin diri sendiri padahal kitanya lagi down, ya kadang kayak yang semangat. Bahasanya satu dunia bilang semangat, kalau lagi nggak semangat ya enggak ya gitu ya. Nah, bahasanya kayak gitu. Jadi dengan adanya support system itu, seenggaknya kalaupun nggak ngasih semangat, ya dia akan membersamai kita gitu loh. Pas kita ngedown, ya kita tetap dibersamai. Satu waktu kita akan tersadarkan, oh iya, aku udah ngedownnya jauh, saatnya aku kembali lagi ke semangat. Kayak gitu. Terus gimana biar uh, plan kita di Ramadan itu nggak cuma sekedar smart action ya. Smart action itu ya spesifik, measurable, achievable, yang teman-teman mungkin udah tahu ya gimana cara bikin planning gitu. Tapi gimana biar nggak cuma smart tapi meaningful. Meaningful tuh bermakna ya. Berarti bener-bener berkesan Ramadannya. Mungkin ada yang mau sharing atau mungkin udah pernah punya pengalaman gimana cara bikin rencana yang nggak cuma bagus di rencana, tapi benar-benar teractionkan. Belum ada sih, dulu pernah tapi nggak jalan. Oke. Karirnya? Belum pernah juga sih Mbak. Dulu sempat ikut apa kayak agenda Ramadan bareng gitu. Itu sempat struggle juga untuk istiqomahnya. Oke. Kalau dari aku ya, gimana sih bikin agenda atau rencana yang smart dan juga meaningful atau bermakna berkesan gitu ya. Kita benar-benar menyadari. Nah, kalau ngomongin rencana, biasanya kan kita kalau rencana tahunan ya, biasanya kan kita kayak menuliskan 100 impian atau berapapun rencana tahun ini tuh mau menuju apa atau mencapai apa gitu kan. Aku pernah ya ngerasain itu, aku juga udah pernah sharing ke Kak Ima dan Kak Anjani dan teman-teman yang lain di waktu yang kemarin-kemarin. Jadi aku pernah mencoba melakukan itu. Terus aku kayak ngerasa resah, kok aku kayak pengen menuliskan kepengenanku aja ya. Maksudnya kayak yang istilahnya bahasa kasarnya tuh maksa Allah banget untuk keinginanku tuh sebanyak ini gitu. Sampai akhirnya aku diperjalankan Allah ketemu bahwa ngebuat rencana tahunan ya, waktu itu rencana tahun itu bukan sekedar menuliskan rencananya aja atau keinginannya aja dalam 1 tahun, karena secara psikologi 1 tahun itu kelamaan. Akhirnya ketemulah metode yang per 3 bulan. Nah, per 3 bulan tuh secara psikologis kita tuh ngerasa ini waktunya cuma sebentar, makanya kita mau mengusahakan. Dan secara fisik kita, karena psikis kita udah ngerasa kayak waktunya nggak lama nih gitu, kita akan mengusahakan dalam 3 bulan itu. Nah, aku juga udah mencoba 3 bulan itu, tapi kadang harian itu juga kelupaan, maksudnya tuh nggak jadi prioritas, nggak kayak gimana, maksudnya ada aja halangannya. Jadi kadang juga naik turun naik turun. Akhirnya Allah perjalankan aku untuk kemudian memahami satu metode yang gimana nggak cuma smart ya. Smart kan salah satunya achievable ya, dan ada time range ya. Nah, achievable kenapa dibilang 3 bulan itu achievable? Karena tadi udah tak sebutin ya, secara psikologis dan secara fisik. Tapi eh, itu biasanya tuh kayak cuma dikejar, tapi nggak bermakna. Kayak mengejarnya tuh karena mengejar target, bukan kenapa ya kok harus mengejar ini gitu loh. Makanya dia tuh jadi kadang terkejar, kadang enggak gitu loh. Nah, akhirnya yang terakhir itu aku menemukan bahwa eh, gimana ya biar bermakna. Sebenarnya cara membuat bermakna itu Allah ngajarin dengan menghadirkan terus kondisi kita tuh selalu dibersamai Allah gitu loh. Kita selalu ngerasa deket sama Allah, kita merasa sadar bahwa Allah tuh akan ngebantu. Kayaknya tuh bakal lebih bermakna, lebih semangat, dan lebih
mengusahakan totalitas ketika kita tuh ngerasa, oh ini Allah ngeliat loh, oh ini Allah bantu. Meskipun itu kadang juga lupa juga, kadang nggak sadar juga. Tapi seenggaknya kita bisa mengusahakan satu hari, satu aja hal apa yang pengen di-achieve. Jadi ini bebas ya, ini cuma referensi aja. Jadi misal 1 tahun di 2026 ini pengen achieve apa. Nah kita buat yang 3 bulan ini tuh mau apa. Dari 3 bulan ini kan kita bagi-bagi tuh dalam bulan 1, bulan 2, bulan 3. Dalam 1 bulan itu kita bagi dalam minggu-minggu. Nah dalam minggu-minggu itu bagi dalam hari. Nah per harinya itu satu apa yang mau di-achieve biar 1 bulan itu tuh ter-achieve kayak gitu. Karena dengan nggak banyak-banyak kita menargetkan, cara kemudian kondisi kita tuh akan lebih siap kayak gitu. Jadi satu hari satu hal apa yang pengen kita achieve dan kenapa ya kok aku pengen achieve itu? Kita kaitin sama Allah. Kenapa kok aku pengen banget ini ter-achieve? Kalau aku achieve ini di hari ini, Allah seneng nggak ya? Allah tuh akan bangga nggak ya kayak gitu. Ketika kita tuh ngerasa achievement ini tuh akan bangga, bikin Allah bangga, bikin Allah senang, kan Allah mudahkan, Allah bersamai, itu tuh kita akan ngerasa lebih senang, lebih tenang, dan lebih bermakna gitu loh menjalani hari ini. Jadi sebelum kita menjalankan Ramadan besok, kita bisa coba ini dari besok pagi. Besok pagi kita mau achieve apa untuk Ramadan besok. Dan di Islam itu udah diajarin banget mengachieve Ramadan ya, mengachieve target Ramadan itu lewat apa? Persiapan 3 bulan sebelumnya, bahkan beberapa ulama 6 bulan sebelumnya. Bahkan ada juga yang mempersiapkan semenjak Ramadan itu selesai. Jadi 6 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa, semoga amalan di Ramadan itu diterima Allah, ikhlas gitu ya. Mereka mengerjakan dengan ikhlas, bukan karena biar dirasa orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling rajin ke masjid, orang yang rajin ikut kajian, bukan, tapi mereka melakukan itu karena pengen Allah tuh seneng, bikin mereka tuh tambah tenang ngejalanin hidup karena ngerasa ya pas ngejalanin ibadah-ibadah itu tuh bikin ngerasa deket sama Allah. Mereka berdoa di 6 bulan itu biar diterima itu. Nah, terus 6 bulan menjelang Ramadan, mereka mempersiapkan diri dari fisiknya, dari ilmunya, kemudian dari kebersihannya, dan fitrah-fitrah lainnya itu mereka siapin 6 bulan. Jadi dari bulan apa? Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, kemudian Robiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan. Jadi mereka persiapkan. Bahkan yang umum ya, per 3 bulan itu disiapkan. Rojab, Sya'ban, Ramadan. Karena apa? Ya karena tadi mereka tuh paham Ramadan itu bukan finish, bukan juga start, tapi Ramadan itu bagian dari panjangnya tahun, panjangnya waktu yang Allah kasih gitu. Nah, karena ini dah Sya'ban, dan gak usah nunggu Ramadan, karena Ramadan itu bukan finish kita, atau bukan start kita, makanya mulai besok pagi kita usahain bareng-bareng, minimal satu hari, satu hal apa yang pengen di-achieve, yang itu kita meaningful banget melakukan itu. Tapi kegiatanku monoton nggak, kayak gitu-gitu terus gitu. Ya nggak apa-apa. Misalnya ke kampus gitu. Di satu hal apa yang kita mau usahakan untuk lebih kita sadari kenapa melakukan itu. Misalnya dalam perjalanan sebagai seorang mahasiswa, kita sehari itu mau mengusahakan melakukan perjalanan ya, naik motor itu dengan penuh kesadaran. Kita targetin aja misalnya, di perjalanan naik motor ini, aku pengen nemuin satu orang yang pengen tak kasih senyum, misal kayak gitu. Sesederhana kayak gitu loh. Kenapa kok mau ngasih senyum ke orang itu gitu? Karena aku pengen ngerasain energi bahagia itu menular, gimana
kemudian aku mendapat banyak hikmah dari Allah tentang kehidupan, misal kayak gitu. Atau misal aku mau kuliah yang apa namanya, mata kuliah yang ini, aku pengen yang kayak gini misalnya, achieve itu bisa. Atau di kerjaan, wah ini kerjaanku sama terus ya Kak, kayak gitu. Ya apa satu hal kayak gitu, misalnya biasanya aku ngerjain eh, kerjaan ini dalam waktu 1 jam. Nah, aku coba 1 jam ini aku kerjain dan aku renungi 5 menit misalnya. Jadi 1 jam 55 menit buat nyelesain kerjaan, 5 menitnya untuk merenungi. Merenungi apa misalnya? Oh, ini kerjaan ini bermanfaat untuk siapa ya? Ke depan bakal kayak gimana ya? Untuk aku gimana ya? Nah, bebas apapun kayak gitu. Itu. Jadi semoga dengan itu Ramadan kita lebih bermakna. Dan terakhir dari kita ya, kenapa sih kemudian kita mau stimulasi fitrah di Ramadan kayak gitu? Karena tujuan sebenarnya manusia diciptakan itu kan untuk beribadah ya. Tapi dalam perjalanan ibadah itu ada godaan, ya namanya ibadah, pasti digoda biar ibadahnya ini tuh benar-benar apa namanya, terjaga atau enggak gitu, benar-benar aman atau enggak. Makanya kemudian dikasih ujian biar lulus ujian, lulus apa namanya, ibadahnya itu. Nah, makanya sama Allah itu dikasih dikasih apa bahasanya? Dikasih benih, dikasih potensi, dikasih titipan sejak kita lahir biar ibadah kita ini benar-benar bermakna, benar-benar terjalani dengan baik. Nah, potensi ini atau kemudian bekal ini namanya fitrah. Jadi setiap kita tuh Allah kasih fitrah, fitrah untuk beriman, fitrah untuk kita tuh menjalani hidup tuh kembalinya itu ya pada iman. Fitrah untuk kemudian kita tuh bisa menjaga tubuh kita dengan baik, menjaga titipan otak yang udah Allah kasih, nggak cuma sekedar otak aja, tapi digunakan untuk berpikir, untuk kemudian merenungi, untuk menganalisa, membuat apa namanya, hipotesa demi hipotesa, kemudian memakai lisan yang Allah titipkan ini untuk bertutur kata sesuai akhlak dan adabnya kayak gitu. Nah, itu fitrah. Dan dalam perjalanan ibadah ya, ini tuh Allah titipin fitrah ini biar bisa terus membersama ibadah kita. Tapi kondisinya kadang fitrah-fitrah itu tuh tercederai. Akhirnya tidak tumbuh dengan sempurna. Misal, fitrah individualitas sosialitas. Ini ada Allah titipin nih, individualitas atau keakuan. Allah udah titipin diri kita sebagai individu, sebagai seorang hamba yang semestinya kita sadar kita ini hamba, kita ini makhluk individu yang kemudian ada fitrah sosialitas yang butuh untuk bersosial, butuh untuk kemudian bermanfaat untuk orang lain. Idealnya begitu. Kenapa kok kemudian kita menyadari diri kita hamba, tapi kita perlu untuk bermanfaat untuk orang lain? Karena ya pada akhirnya Allah pengen kita tuh beribadah bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang lain, untuk bermanfaat. Karena kita akan bahagia ketika kita tuh nggak cuma memenuhi keinginan kita, nggak cuma untuk aktualisasi diri, tapi kita bisa punya sesuatu apa sih yang bikin orang tuh seneng, nah, bikin orang tuh makin uh, hidup kayak gitu, makin deket sama Allah. Nah, itu yang Allah pengenin. Tapi kadang di kondisi hari ini, fitrah individualitas sosialitas itu tercederai. Pas kecil belum ideal ya, belum saatnya untuk diajarkan berbagi dengan apa bahasanya ya, idealnya belum diajarkan untuk berbagi, tapi sudah diminta berbagi tanpa kemudian menanyakan apakah dia mau berbagi atau enggak, Mas.
kita kecil apakah kita pernah ditanya, kamu mau nggak berbagi atau enggak? Tapi langsung disuruh apa namanya, jadi anak yang baik tuh harus berbagi kayak gitu. Padahal belum masanya. Akhirnya kita ngerasa kayak semua yang kita punya harus kita bagi. Kita kehilangan ke keakuan kita kehilangan keberhargaan diri, endingnya kemana-mana. Misal jadi people pleaser, kemudian apa namanya kayak menyerahkan apa yang kita punya ke orang, kayak biar ngerasa kita tuh diakui, kayak biar kita tuh ngerasa utuh dengan kita tuh memberikan apa yang kita punya. Nauzubillah kalau kemudian memberikannya itu bukan cuma harta, bukan cuma waktu, bukan cuma perhatian, tapi kalau memberikannya itu misalnya sampai naudzubillah ya kayak kehormatan diri, nah itu kan udah berarti tercederai keakuannya. Nah, akhirnya perjalanan ibadah yang Allah minta ini terjaga fitrahnya jadi tercederai. Nah, terus gimana menstimulasinya lagi gitu? Ya berarti kembali ke fitrahnya, kembali ke baiknya kayak gimana sih yang udah Allah titipin. Makanya di Ramadan itu karena support sistemnya itu saling ya, saling pengen jadi lebih baik. Terus vibes-nya itu juga kayak Allah udah setting ini tuh ideal banget untuk membentuk habits baru, ideal banget untuk merenung, merefleksikan yang udah terjadi. Nah, ini waktu yang pas banget untuk stimulasi fitrah, untuk merefleksikan fitrah-fitrah apa sih yang kita punya dan cedera. Nah, Fitrah for Muslimah udah nyusun ya, nyusun 8 fitrah yang itu disusun dalam rangkaian pertanyaan mendalam yang akan kita bahas bareng-bareng di grup, yang nggak kita bahas bareng-bareng, maksudnya kita kerjain secara mandiri tapi kita akan diskusikan di grup. Jadi kalau teman-teman nanti pengen join bisa mendaftar di Bitly Ramadan FM 2026 ya, karena nanti kita akan saling supportnya lewat situ, lewat grup WhatsApp dari Syakban besok sampai Ramadan kayak gitu. Kita akan mengusahakan menjawab ya, merefleksikan itu fitrah dari fitrah iman kita, kemudian fitrah belajar, termasuk fitrah bakat ya, potensi-potensi kita, apakah selama ini tuh kita tuh menjalankan sesuatu atau membuat cita-cita, tujuan hidup ini ikut-ngikut orang. Temanku pada S2, aku ya S2 biar nggak gabut atau biar sama kayak yang lain. Atau kita tuh menjalani ini karena udah sesuai fitrah yang Allah titipkan, fitrah bakat kita. Kita emang potensialnya di situ, makanya kita biar potensi kita makin nyala, kita ambil S2 misal kayak gitu. Ataukah karena tadi ikut-ikut, atau karena oh S2 yang jurusan ini lagi murah-murahnya, ya udah join aja. Nah, itu beda gitu loh, hasilnya itu akan beda. Menjalankan ibadah, ibadah bernama kuliah S2 itu akan berbeda. Itu contoh ya, banyak banget contoh yang lain. Itu sih teman-teman yang pengen aku sharing, kurang lebihnya. Kalau misal ada yang mau direspon, atau misal teman-teman mau bertanya, dipersilahkan. Belum sih, Kak. Kak Rere? Ini sih Mbak mau tanya yang tadi terkait fitrah. Kan kita lahir tuh udah Allah kasih fitrah gitu kan, tapi ada beberapa case yang fitrahnya itu tercederai ya Mbak tadi. Dinawakannya tercederai, berarti tuh kalau misal udah tercederai itu bukan berarti si fitrah ini udah nggak bisa distimulasi lagi, tapi ketika dia dewasa itu si fitrah ini tuh tetap
bisa distimulasi, tapi itu agak butuh effort gitu ya Mbak, untuk menstimulasi lagi. Betul. Jadi setiap fitrah itu ada namanya masa emas. Gini, gambaran besarnya ya. Ini aku ambil ilmunya dari Ustadz Hari Santoso, Allahu Yarham. Beliau yang kemudian meramu ilmu tentang fitrah ini dari Al-Quran, hadis, dan beberapa pandangan ulama dari Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan beberapa ulama yang lain. Beliau sarikan sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu ya, menjalani kehidupan. Nah, beliau menemukan kemudian satu bahasa namanya fitrah. Nah, fitrah ini ada dua. Ada fitrah sebelum 15 tahun. Beliau ambilnya 15 tahun ya. 15 tahun sebagai batas seorang disebut akil. Akil itu berakal ya. Berakal itu sudah mulai menggunakan pikirannya untuk menganalisa, mempertanyakan, mencari tahu. Intinya sudah mulai berpikir kayak gitu ya. Digunakan untuk berpikir mendalam. Dan balik 15 tahun tuh akil balik, jadi sudah menstruasi atau apa sih yang laki-laki aku jadi lupa namanya, menstruasi atau mimpi basah dan sudah berakal. Nah, jadi 15 tahun itu idealnya kayak gitu, nggak cuma menstruasi tapi menstruasi dan paham kenapa kok kemudian menstruasi, efek dari menstruasi ini harus apa. Nah, itu tuh sudah akil juga idealnya. Tapi kan kebanyakan hari ini mens aja, tapi nggak akil. Mens, tapi kemudian nauzubillah hamil di luar nikah gitu kan, masih anak-anak. Itu banyak. Nah, beliau mengkategorikan 15 ini ya sebagai batas. Meskipun sebenarnya kalau di Islam ya, idealnya kalau udah mens, kita ya cewek-cewek, mens itu ya sudah akil. Kalau mensnya hari ini 10 tahun, berarti sebagai orang tua mengusahakan anak yang sudah mau balik ini, dia juga sudah dilatih berakal, menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menganalisa. Ini apa namanya, challenge ya untuk kita yang semoga Allah mudahkan untuk nanti menjadi orang tua atau sekarang sedang membersamai pendidikan adik-adik kita, teman tetangga-tetangga kita atau anak-anak di sekitar kita ini. Dia mens dan juga akil balik ya namanya. Kalau di Islam sebenarnya angkanya tuh ya ketika dia udah menstruasi gitu. Tapi kalau Ustadz Hari itu 15 ya, kayak biar gampang lah, biar gampang tuh standarnya 15. Karena ya 15 tuh biasanya tuh udah mens. Kan zaman dulu tuh lama gitu, beda sama sekarang yang maju terus ya. Nah, sebelum 15 tahun itu disebut fitrah individual, fitrah individualitas, sorry, aku jadi belibet. Fitrah individual atau fitrah individu. Nah, fitrah sebagai seseorang diri, sebagai aku gitu. Fitrah sebagai anak-anak itu sebelum 15 tahun. Jadi di Islam itu sebelum 15 tahun disebut anak-anak. Nah, setelah 15 tahun karena dia udah balik, berarti dia sudah dibebani syariat ya. Dia sudah, ketika dia nggak sholat, ya sudah tercatat dosanya. Kalau dia sudah kemudian menjalankan ibadah, tercatat pahalanya gitu ya. Jadi setelah 15 tahun itu, dia disebut dewasa. 15, 16, 17, sampai 40 tahun itu disebut dewasa muda atau pemuda. 40 tahun sampai ya sampai sana ya, sampai wafat itu disebut dewasa tua atau kemudian orang tua gitu ya. Jadi pemuda dan orang tua itu ya sama-sama dewasa bahasanya. Cuma kalau pemuda tuh dewasa awal, dewasa muda gitu. Jadi pemuda tuh kalau di Islam sampai 40 tahun. Jadi sebenarnya kita masih pemuda semua. Nah, setelah 15 tahun itu sudah bukan fitrah individu karena sudah bukan tentang diri aja, tapi sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab,
sudah bukan tentang aku saja, tapi juga orang lain tadi yang aku bilang ibadah. Jadi setelah 15 tahun itu namanya fitrah komunal atau fitrah bersama orang banyak, bahasanya kayak gitu. Jadi yang aku aja nih, dimana aku aja sebelum 15 tahun ini bisa jadi pondasi bermanfaat menjadi sesuatu yang berguna buat banyak orang setelah 15 tahun. Berat ya? 16 tahun itu sudah bermanfaat. Gimana tuh? Hari ini kan nggak ideal ya. Terus kan hari ini kondisinya nggak kayak gitu, Mbak. Dan ketika dewasa kita mau stimulasi lagi fitrah yang individu ini, berarti butuh effort banget. Betul kayak gitu. Kenapa? Karena setiap fitrah itu punya masa emasnya. Fitrah iman itu masa emasnya 0 sampai 2 tahun. Diperpanjang bisa sampai 5 tahun, tapi emas banget itu 0 sampai 2. Apa sih fitrah iman? Ini aku share ya, nanti bisa buat tambahan bacaan. Jadi fitrah iman itu tentang bagaimana kita itu memahami kenapa sih kita memilih Tuhan, memilih Rob, memilih Malik, Hakiman, itu tuh Allah. Kenapa kok Rasulullah? Kenapa kok Islam? Bukan sekedar karena kita dilahirkan dalam kondisi Islam, orang tua kita Islam, tapi kita benar-benar menyadari itu tentang keterikatan kita sama Allah kayak gitu, sama Rasulullah dan Islam. Bahkan nanti setelah 15 tahun itu kita bisa menyeru atau bermanfaat buat orang tuh dengan apa? Ngajak orang tuh yakin, percaya, kenapa kok Allah kayak gitu. Berat nggak? Nah, itu masa emasnya 0 sampai 2. Kenapa gitu? Secara ilmiah ya, anak di bawah 2 tahun itu masih bisa melihat hal-hal goib, termasuk jin kayak gitu ya. Termasuk ketika diajak dialog, anak usia di bawah 2 tahun itu dia masih mudah, imajinasinya itu masih besar kayak gitu terhadap hal-hal goib. Jadi ini masa emas banget untuk menanamkan tauhid tentang Tuhan kita, kenapa Allah, kemudian kenapa percaya Allah, dan seterusnya gitu. Ini fitrah iman tuh 0 sampai 2. Apa efeknya kalau usia itu nggak ditanamin tauhid, tapi ditanaminnya kemudian hal-hal lain, bahkan mungkin ditakut-takutin sama setan ya, termasuk aku jadi korban juga ya. Nah, itu efeknya ketika dewasa, ngembaliin sesuatu yang udah nggak masa emas ya. Masa emas kan berarti kan dia lejitannya cepet banget ya, cepet banget. Ketika pengen tahu ya gede banget pengen tahunya. Itu tuh udah kayak yang udah males, capek, sibuk sama hal-hal lain gitu, belum prioritas. Ya, karena bukan masa emasnya. Jadi untuk menstimulasi itu butuh waktu jelas, butuh effort jelas, mungkin uang juga iya. Maksudnya uang buat apa Mbak gitu? Buat ketemu orang-orang yang bisa menstimulasi. Aduh, HP ku error. Oke lanjut, aman ya teman-teman suaraku? Aman, Mbak. Oke, buat ngestimulasi fitrah kita. Kenapa kok butuh uang tadi ya? Misalnya kita butuh ikut kelas sholat khusyuk sama ustadz ini dan itu untuk menghargai ilmunya, ada juga e-booknya misalnya kita harus ngeluarin uang. Tapi dengan kita ngeluarin itu, mungkin dari situ Allah mengasah fitrah iman kita. Nggak cuma sekali, harus berkali-kali lewat mungkin kelas, mungkin apa, ini ya secara keuangan, misal kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, setiap fitrah itu ada masa emasnya, dan ketika lewat, kita udah dewasa, udah kelewat, udah tercederai,
sudah tercederai, ngembaliinnya itu butuh effort, butuh waktu, jelas ya, fokus, bahkan mungkin uang. Fitrah belajar masa emasnya di usia 7 tahun sampai 10 tahun, masa SD. Jadi SD itu sebenarnya fitrahnya itu sedang lagi eksplor apapun, lagi kepo-keponya. Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Pengen tahu sesuatu yang terjadi dengan kehidupan tentang dirinya. Jadi ketika itu nggak terstimulasi, nggak kemudian terfasilitasi dengan baik, misal nanya ini, apa nanya kayak gitu, misal dilarang kayak gitu ya. Ya nanti pas besar ya, ketika fitrah belajarnya nggak terasah, jadi nggak kepo, kayak yang ya udahlah ngikut apa namanya ngikut yang lagi viral kayak gitu. Tapi nggak kemudian kenapa ya kok kayak gini gitu. Diminta untuk belajar yuk, join ini yuk kayak gitu. Tapi kayak yang males lah nanti apa ending-endingnya paling kayak gitu. Jadi semangat antusias buat menambah ilmu tuh mungkin nggak sesemangat waktu masa emas. Padahal kan apa namanya setiap muslim itu wajib belajar sampai menuju kematiannya gitu kan. Itu sih Pak Rere, dua contoh ya. Kalau fitrah bakat itu di usia 11 sampai 14 tahun. Jadi usia-usia SMP itu dia udah mulai nyari tahu sebenarnya potensinya apa ya. Dia keren di ketika ngelakuin apa ya gitu. Itu ketika terstimulasi dia itu nanti akan paham, oh aku tuh bagus di ini nih, ya emang beda sama temanku karena kan kita uh, potensinya unik masing-masing, jadi nggak insecure gitu. Dia lebih fokus untuk ngasah potensinya dan aku nggak bisa bagian ini, aku nggak bisa komputer, aku nggak bisa kemudian uh, apa namanya edukasi, aku bisanya public speaking misalnya gitu ya. Ya udah kolaborasi aja. Udah menjawab atau mungkin ada yang mau didiskusin lagi? Terjawab, Mbak. Gitu ya. Benar, Jadi pernah merasa di posisi itu juga. ya nggak apa-apa Kak, Kak Rere nggak sendiri ya. Aku pernah ada di fase itu dan sangat pusing ya. Pusing, resah, bingung gitu karena ngerasa kayak yang diri ini nggak berharga, ngerasa nggak bisa apa-apa, teman-temanku pada keren, bisa ini, bisa itu. Terus kayak juga satu kondisi, kok dunia kayak gini ya, kalau anak-anak zaman sekarang ya, kok aku WNI sih gitu ya bahasanya. Pengen mengubah dunia, tapi kok aku sendiri aja belum merasa aku bisa gitu kan. Jadi, kayak, gitu banget lah di kepala tuh rasanya tuh penuh banget. Ya, terus gimana solusinya? Karena belum langsung ketemu jawaban ya cuma bisa berdoa, ya Allah ini kayak gimana, aku bener-bener butuh teman buat diskusi, butuh dipecahkan ini masalah pelan-pelan. Allah kasih perjalanan demi perjalanan untuk kemudian tahu jawabannya, belajar fitrah, kemudian belajar kesejatian sebenarnya, bahkan termasuk tadi ya yang ku bilang ada circle, ada guru untuk kemudian ngajakin kita tuh ketika kita lagi down. Seenggaknya kalau dia nggak nasehatin ya, mungkin karena kan dinasehatin kayak aku udah tahu gitu kan. Seenggaknya dia tuh nemenin ketika kita bener-bener down. Jadi kayak nggak sendiri. Nah, itu nanti akhirnya ketemulah, oh maksud Allah tuh sama kehidupan tuh Allah pengennya kayak gini. Kita dijadikan pemakmur bumi. Nah, cara makmurinnya gimana? Ya dengan potensi-potensi tadi. Makanya Allah tuh kasih potensinya tuh unik-unik tiap orang. Kak Ima apa, Kak Rere apa, aku apa. Nggak bisa semuanya ini jadi guru. Nggak bisa semuanya ini jadi konten kreator. Mungkin Kak Rere pembisnis, Kak Ima kemudian di bidang kesehatan, aku di bidang mungkin seni, misalnya kayak gitu. Tapi kita bisa kolaborasi nih untuk kehidupan yang lebih baik apa. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi terakhir sebelum kita tutup? Mbak boleh minta tadi yang poster Mbak ceritain itu enggak?
Yang fase fitrah. Fase fitrah. Iya. Yang fitrah iman itu 0 sampai 2, tapi bisa juga 0 sampai 5. Ya, 0 sampai 5 juga bisa. Oke, udah masuk Mbak. Tadi belum ngecek grup. Udah masuk ya? Iya. Itu terus kalau fitrah fitrah belajar 7 sampai 10, fitrah bakat 11 sampai 14. Nah, kalau fitrah individualitas sosialitas, individualitas itu 0 sampai 6. 6 tahun ya. Jadi anak-anak TK itu belum saatnya untuk berbagi mainan, berbagi makanan, kecuali memang anaknya mau ya. Maksudnya nggak dipaksa dengan kemudian pendapat harus berbagi, terus habis itu nggak dimintai satu waktu, nggak disuruh untuk berbagi karena udah nancep di otaknya harus berbagi, makanya dia berbagi. Bukan, tapi memang dari dirinya tuh kan ada anak-anak yang ridho gitu ya, berbagi ke orang tanpa disuruh, itu juga ada. Jadi itu boleh kalau misal dia belum, kalau dia mau berbagi itu boleh, tapi nggak boleh memaksa. Terus juga kalau merebut mainan yang bukan miliknya itu nggak boleh. Kecuali kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum gantian, itu perlu diajarin konsep itu. Tapi kalau itu punya anak kita atau anak-anak di sekeliling kita, terus ada yang merebut, nah kita upayakan memberi pemahaman bahwa ya ini milik yang punya, kayak gitu. Kamu kalau mau mengambil atau kalau mau pinjam, izin dulu. Itu kan keakuan ya. Kalau ini nggak dihargai ya, kayak miliknya ini nggak dihargai. Nanti pas ketika dewasa, dia kayak ngerasa kayak yang kecil hati, ngerasa kayak nggak berharga gitu loh. Karena, oh ini punya aku tapi diambil seenaknya, kayak aku nggak punya wewenang banget nih, aku kayak nggak punya power banget nih. Nah, makanya diajarin untuk ini punyamu, kalau ada yang mau pinjam harus izin dulu. Termasuk kalau misal orang tuanya mau pinjam ya izin dulu. Itu keakuan. Kalau sosialitas tuh 7 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 7 tahun tuh belum diajarkan adab ya. Bukan kemudian, ih kok nggak diajarin adab sih kayak gitu. Tapi eh, belum masanya kayak gitu. Terus seksualitas dan cinta itu kalau usia 0 sampai 2 tahun itu didekatkan ke ibu lebih banyaknya. Meskipun ya tetap didekatkan ke ayah ya, tapi lebih banyak didekatkan ke ibu. Karena pemberian ASI itu eh, full dari ibu ya di usia 0 sampai 2. Jadi dia di usia 0 sampai 2 tahun itu ketika pemberian ASI juga bisa untuk jadi sarana transfer keimanan dari ibu menceritakan bagaimana kemudian ASI ini bisa sampai kepada bayi, ini rezeki dari Allah ya nak. Gitu. Kemudian ibu mendekap bayi dengan penuh kasih sayang, menyatakan bahwa eh, selain ibu ada juga Allah yang menyayangimu. Jadi di usia itu penguatan keimanan sangat bisa lewat pemberian ASI. Terus usia 3 sampai 6 tahun itu didekatkan ke ayah dan ibu, didekatkan dengan kemudian bagaimana sih anak ini memahami kerjaan rumah, bagaimana keluarga ini saling dukung gitu ya, antara ayah dan ibu, laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa, termasuk jenis kelamin. Jadi anak TK ya, di bawah 7 tahun kan anak TK ya, itu dia tuh udah tahu, wah aku laki-laki, aku perempuan. Jadi dia tahu gendernya itu, bukan yang bingung gitu loh. Dia udah yakin aku emang laki-laki, aku seperti ayah, aku ibu, aku perempuan seperti ibu gitu.
termasuk mainannya. Ketika nanti anak TK ya anak laki-laki nggak main bedak-bedakan gitu ya. Kecuali ketika nanti, tapi buat apa juga ya main bedak-bedakan ya, maksudnya nggak sesuai fitrahnya gitu loh. Nanti anak perempuan kemudian nggak main yang berbau maskulinitas kayak gitu, misalnya tembak-tembakan. Tapi kalau boneka masih boleh ya, selagi nggak sampai yang melambai gitu laki-laki ya apa-apa. Ada anak kecil termasuk yang laki-laki ya, ini banyak banget. Jangan kemudian dipakein kerudung. Ini lucu banget. Ya, tapi itu tidak sesuai fitrah dan itu berbahaya ketika dewasa, ketika nanti dia malah justru ngerasa, oh aku kayak perempuan ya, apa aku perempuan, nah itu berbahaya. Terus usia 7 sampai 10 tahun, itu anak laki-laki didekatkan ke ayah, anak perempuan didekatkan ke ibu. Ini belajar bagaimana menjadi seorang perempuan dari ibunya. Oh, perempuan tuh kayak gini, kegiatannya ini yang sesuai fitrah, termasuk nanti persiapan menjelang balik ya. 10 tahun itu kan udah masa-masa balik. Jadi dia tuh nggak sungkan, kan nanyanya langsung ke ibu ya sebagai perempuan. Kayak gimana? Nah, nanti di usia 11 sampai 15 tahun ya, 11 sampai 14 itu silang. Jadi perempuan didekatkan ke ayah, anak laki-laki didekatkan ke ibu. Biar bisa saling mengerti. Oh, cara pikir kalau perempuan ya, cara pikir laki-laki itu kayak gini toh. Jadi ketika dia didekati laki-laki selain mahramnya tuh, dia udah latihan sama ayahnya. Oh, aku udah sering dikasih hadiah kok sama ayah. Nah, kalau dikasih hadiah sama cowok lain ya mungkin cuma diterima, tapi nggak sampai yang kesemsem karena udah full tangki cintanya dari ayah. Termasuk kalau ada laki-laki mungkin yang ngedeket, dia akan konsultasi ke ayah, dia akan curhat ke ayahnya. Kayak gimana sih? Ini ngomongin keidealan ya. Mohon maaf mungkin kalau misal ngerasa kayak yang, aku nggak kayak gitu, aku nggak digituin sama orang tua aku. Kita belajar ilmunya dulu. Karena tadi aku bilang kondisinya nggak ideal, sama teman-teman. Aku pun juga mengalami banyak kondisi fitrah yang tercederai. Aku sempat juga menyalahkan orang tuaku, astagfirullah, karena aku tidak paham ilmunya, menuntut orang tua juga pernah. Sampai di titik kayak yang, oh ini bukan soal orang tuaku aja kok. Ternyata banyak orang tua kayak gitu. Jadi bukan sekedar satu dua orang tua, tapi memang kondisinya nggak ideal gitu. Dan aku ketika mau menyalahkan keadaan terus ya aku nggak bertumbuh, nggak akan bertumbuh, akan stuck di sini aja dan aku capek kayak gitu. Padahal aku pengen tenang. Ya akhirnya aku belajar untuk pelan-pelan menyadari ini bukan hanya tentang aku dan orang tua aku, tapi ini juga tentang aku dan kondisi yang ada hari ini. Orang tuaku bisa jadi juga tercederai fitrahnya karena mungkin mereka nggak mendapat limpahan kasih sayang dari orang tua sebelumnya, dari kakek nenekku kayak gitu. Kakek nenekku pun juga mungkin tercederai karena waktu itu zaman penjajahan kayak gitu kan, fokusnya nyari duit, makanya harus jadi orang kaya kayak gitu. Kayak gitu. Oh ternyata ini turun temurun gitu. Nah akhirnya eh, mencoba berdamai terus habis itu ngapain aku ketika kondisinya udah kayak gini. Nah, akhirnya belajarlah di fitrah itu, oh ternyata kondisinya semestinya kayak gini, aku banyak PR-nya di sini. Nah, aku mencoba menempuh PR-PR itu kayak gitu sih teman-teman. Jadi mengusahakan kayak gitu dan alhamdulillah ya tadi ya karena Allah sudah titipin fitrah itu ke kita, Allah tuh juga kasih kabar gembira buat teman-teman yang kemudian pengen kembali ke fitrah, stimulasi fitrah yang tercederai. Ketika teman-teman ngebantu orang lain, maka Allah akan ngebantu teman-teman dalam apa bahasanya ya, menstimulasi fitrah itu. Aku ngerasain banget ketika kemarin ya waktu membersamai teman-teman SMP SMA dengan dinamika mereka ya yang lagi puber. Nah, ada beberapa juga yang broken home, pengen bunuh diri, terus ada juga yang
insecure parah, people pleaser, merasa orang tuanya tuh membuat dia nggak berkembang ya, karena orang tuanya tuh kepsek dan dia kayak terbebani dengan kekepsekan orang tuanya itu. Nah, aku membersamai mereka-mereka itu dan oh ternyata setelah aku ngerasa kayak yang mereka bertumbuh, ternyata aku juga bertumbuh ketika mereka stimulasi fitrah seksualitasnya ya kan mereka kemudian magang di PAUD ya, magang di PAUD, magang di TK, magang di SD. Mau nggak mau aku membersamai mereka karena waktu itu aku ngajar mereka ya. Nah pas membersamai di PAUD mereka apa namanya yang magang, mau nggak mau kan aku juga eh, sebagai gurunya mengajari mereka. Jadi aku juga belajar di situ. Aku juga terasah fitrahku sebagai seorang perempuan gitu yang Allah anugerahi rahim peradaban. Jadi kayak gitu. Pas mereka menstimulasi fitrah bakatnya dengan mengeksplor hal-hal baru dari fotografi, masak, kemudian uh, olahraga, macam-macam ya, ada banyak banget bakat itu. Mau nggak mau aku juga ikut mencicipi itu semua dan oh ternyata aku di sini, oh aku ini nggak terlalu bagus, aku ini bisa tapi nggak enjoy kayak gitu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke, kita akhiri sharing malam hari ini. Semoga Ramadan besok dan kita bisa mengusahakan kebermaknaan ya. Bukan cuma di Ramadan, tapi mulai dari besok pagi. Dengan apa? Dengan minimal satu hari, tiap harinya ada satu hal yang kita achieve dengan penuh kesadaran kenapa mau mengachieve itu, dan kita menghadirkan kesadaran bahwa Allah membersamai kita, Allah membantu kita, dan Allah akan bangga ketika kita bisa mengachieve itu karena Allah. Itu dan satu titipan terakhir dari aku, bertemunya kita dengan Ramadan itu adalah berkah. Makanya kita rencanakan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya dan actionkan rencana itu mulai besok. Tapi pahami bahwa Ramadan bukan finish atau bukan start, tapi Ramadan adalah bagian dari panjangnya nikmat waktu yang Allah kasih. Jadi jangan berhenti di Ramadan, tapi jadikan Ramadan ini bulan penempaan untuk kita mengambil semangat, merefleksikan lagi perjalanan, menuju perjalanan ke depan yang mungkin lebih lama. Kalau down itu aja, tapi jangan sampai down banget. Makanya cari circle dan guru. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Mbak Susi. Oke, bisa tutup ya.